Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas satu topik berjudul proposal cost meeting. Ini adalah meeting yang akan membahas mengenai masalah cost yang sudah siap untuk disajikan atau untuk disubmit ke klien ya, setelah dilakukan pekerjaan proposal. Ini biasanya di akhir dari pekerjaan proposal. Baik, kita akan masuk ke dalam slide-nya aja, langsung kita melihat apa saja yang harus disiapkan di dalam proposal cost meeting ini. Kita lihat berikut ini. Iya, ini adalah cost yang harus kita lihat. Jadi yang pertama adalah kita melihat, ulang ya, nggak ada rekayasa nih, nggak ada edit-editan. Saya nggak hobi ngedit. Yang pertama adalah proposal basis. Jadi dalam proposal cost meeting ini biasanya kita menyiapkan proposal basis di dalam slide kita. Nah, apa saja isi proposal basis? Proposal basis antara lain berisi tentang untuk take off metodenya seperti apa, baik itu membuat MTO maupun membuat work volume, caranya atau metodenya seperti apa kita sampaikan. Ya, kemudian quotation rasionya, berapa persen yang akan di quote gitu ya di dalam ini, berapa persen yang in-house gitu ya, kurang lebih. Kemudian ada juga indeks untuk engineering terkait dengan parameter dibagi man hour. Parameter ini biasanya item-item spesialis yang bisa untuk mengidentifikasi berapa kira-kira man hour yang dibutuhkan di setiap disiplin engineering. Misalnya kalau proses engineering biasanya dari jumlah PNID, ya kan? Kalau electrical biasanya dari jumlah motor atau KW gitu ya, dan lain sebagainya. Ini ada parameternya dan indeksnya biasanya sudah ada range-nya, sehingga diharapkan kita bermain di dalam range tersebut. Itu proposal basis kurang lebihnya ya. Ada beberapa item lainnya ya, termasuk nanti buyout-nya dan lain sebagainya. Tapi kita kurang lebih inilah intinya. Kemudian berikutnya slide-nya adalah proposal condition. Proposal condition ini berisi mengenai seperti yang di kick off meeting hampir ya, project overview, kemudian payment-nya bagaimana, term of payment-nya nanti pembayarannya bagaimana ya oleh klien ke kita bagaimana. Kemudian kalau ada delay bagaimana ya kan, delay kita kena penalti nggak nih. Kemudian bid bond apa saja yang ada, bid bond, performance bonds dan lain sebagainya ya, siapa tahu ada. Kemudian validity proposal berapa lama, ini perlu ya, kita informasikan karena terkait dengan harga-harga yang harga material dan lain sebagainya. Kemudian currency yang akan kita pakai seperti apa, karena ini juga ada hubungannya dengan risk terkait dengan currency ya, apalagi rupiah terhadap dolar kadang-kadang sering berubah-ubah. Kemudian scope of work kita ingatkan kembali, walaupun di kick off meeting sudah, tetapi kita ingatkan kembali. Kemudian project schedule seperti apa, kita ingatkan kembali, dan winning strateginya kemarin seperti apa. Ya, ini di dalam proposal condition. Kemudian yang ketiga, jika ada adjustment atau ada assumption, ya, ada asumsi-asumsi. Ya, kenapa terjadi adjustment, terjadi assumption? Biasanya karena tidak ada data. Baik itu tidak ada data dari klien, tidak ada data dari vendor dan sebagainya. Kita melakukan adjustment atau asumsi, membuat asumsi. Atau terkait dengan uncertainty condition. Jadi kondisi yang kita susah untuk nebak nih ya. Kondisi di dalam undergroundnya seperti apa, kemudian nanti ya risknya jadi agak tinggi, kemudian nanti kondisi di selama pekerjaan itu seperti apa ada faktor obstacle yang tidak bisa kita ambil. Kemudian lesson learn terhadap basis, ini bisa juga terjadi dari proyek-proyek sejenis kita melakukan lesson learn, dan di sini terdapat banyak pelajaran yang akhirnya kita implementasikan di sini menjadi sebuah asumsi-asumsi. Kemudian bisa juga itu terjadi kita melakukan asumsi atau adjustment karena tidak ada time untuk study pada saat mengerjakan proposal. Disinilah kita mungkin akan menambahkan margin ya, sehingga ini harus diinformasikan. Yang keempat adalah tentang risk summary. Risk summary ini juga nanti ada hubungannya dengan apa-apa saja menjadi risk kemungkinan nanti di dalam proyek gitu, atau risk apa yang akan kita ambil di dalam proposal ini terkait dengan proyek nantinya gitu ya. Kemudian yang kelima tentang cost comparison kepada
proyek-proyek sejenis yang pernah kita lakukan. Jadi kita kalau dulu pernah membuat proyek sejenis, kita compare dengan harga proposal sekarang kita ya. Apakah sama? Paling tidak sama ya. Ataukah lebih rendah atau lebih tinggi? Nanti kalau lebih rendah dan lebih tinggi, nanti di adjustment assumption bisa kita terangkan kenapa kok dia lebih tinggi atau kenapa kok dia lebih rendah. Kemudian yang keenam tentang information owner budget jika ada. Jadi kalau ada owner estimate ya, owner budget yang bisa diinformasikan, kadang-kadang diinformasikan oleh klien berapa sih kurang lebih budgetnya ya, ini bisa diinformasikan sebagai sebagai budget atau perkiraan untuk BOD. Kemudian yang ketujuh adalah tentang cost summary L1 ya, cost summary L1 atau level 1 ya. Ini kalau bisa juga dilengkapi dengan backup EPC price summary. Ini adalah sebetulnya yang akan dibicarakan di dalam meeting khususnya ya, tentang cost summary ini. Jadi nanti mulai dari berapa indirectnya, directnya dan sebagainya ya, disebut cost summary level 1. Tapi kalau bisa itu dilampirkan cost basisnya ya, cost basisnya seperti apa gitu ya. Misalnya di sini kita menghitung ada kenaikan karena ada COVID cost. Ini kita kerja di Jakarta sehingga untuk indirectnya bisa kita tekan dan lain sebagainya. Itu adalah hubungannya ke cost basis. Kemudian yang ke-8, cost meeting ini jika kita mengadakan joint venture dengan perusahaan lain, maka kita bisa mengajak mereka untuk join cost meeting, tetapi dengan transparansi. Jadi ini kita bisa join bersama dengan transparansi. Joint venture adalah kita nanti pada saat kerja kita gabung ya, kantornya gabung, orang-orangnya gabung gitu ya. Itu nggak apa-apa kita melakukan joint meeting bersama. Tetapi jika konsorsium ya, konsorsium itu biasanya skopnya juga sudah beda dan lain sebagainya ya, kantornya juga kadang-kadang beda, maka kita bisa melakukan dengan separately cost appraisal ya. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang bagaimana cost meeting yang harus dilakukan pada saat akhir dari proposal ya. Insya Allah bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.